panggilan yang harus kita penuhi di depan sana, dan bagian-bagian apa yang belum kita punyai yang harus dia perlengkapi untuk kita mencapai tujuan itu. Dia lebih tahu. Tapi kita nggak mau dengar-dengar. Kita merasa sia-sia apa yang kita lakukan selama ini. Kita seringkali jadinya, ya kita tetap lakukan, kita mencoba setia, tapi tanpa kita sadari passion di dalam hati kita mungkin berbeda. Api yang dulunya ada mungkin sudah beda. Tujuan yang ingin kita capai mungkin sudah berbeda. Karena itu hari ini kita kembali merefresh apa itu kasih karunia Tuhan. Kenapa Tuhan sampai karya terbesar, sampai dia mati di kayu salib buat kita? Apa tujuannya? Next. Ya. Kita sudah menerima karya Kristus, penebusan Kristus, luar biasa. Karya Tuhan itu luar biasa. Kita menyebutnya grace, kasih karunia. Karena apa? Karena seharusnya dengan dosa-dosa kita itu mendapatkan satu justice, keadilan, di mana hukum harus ditetapkan. Hukum dosa adalah maut. Tapi kita yang seharusnya mendapatkan justice, kita bukan hanya mendapatkan mercy, pengampunan, bahkan kita mendapatkan grace. Ilustrasinya begini. Suatu hari kita lagi bawa mobil nih, ya. Lagi bawa mobil, melanggar lalu lintas, disetop sama polisi, ya. Disetop sama polisi. Nah, pas polisinya, Pak, buka jendelanya, mana surat-suratnya, gitu kan? Kita kan nggak bisa ngomong, Pak, udahlah Pak, saya ini udah 15 tahun bawa mobil Pak, nggak pernah kenapa-napa, baru kali ini aja Pak saya melanggar. Udahlah Pak, cincailah cincai. Tapi di dunia kan nggak bisa begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita melakukan 1000 kebaikan, begitu kita melakukan satu kesalahan, satu kesalahan itu akan menjadi stigma dan dicap dalam hidup kita. Ada orang yang seumur hidupnya jujur, seumur hidupnya berbuat baik, tiba-tiba karena kondisi dia mungkin terjatuh, dia mencuri, cap dirinya sebagai pencuri akan ngikutin dia. Kebaikan dia nggak ada ingat lagi. Bukankah dunia kayak begitu? Lalu polisinya bilang nggak ada cincai-cincai, udah melanggar, tilang dong, gitu kan? Tetapi ada yang namanya mercy, pengampunan. Tapi ini ya kata polisinya, saya lihat bapak ini orang baik-baik. Ya udahlah, saya nggak bilang kali ini Pak. Tapi hati-hati ya, jangan diulangi lagi. Itu mercy. Ya, kita tidak mendapatkan penghukuman yang harusnya kita terima. Kita dapat pengampunan. Tetapi lebih daripada mercy, ada namanya grace, kasih karunia. Kasih karunia. Dan polisi itu bilang, Pak, kali ini saya maafkan, Bapak boleh jalan, tidak diulangi lagi. Terus sebentar Pak, ini Pak, saya ada voucher belanja Pak di depan sana Pak. Ada supermarket baru dibuka. Ini buat Bapak nih. Bukan cuma kita mendapat pengampunan, kita mendapatkan lebih dari yang pantas kita dapatkan. That is grace. Coba kita renungkan hidup kita. Itu sebabnya next, orang grace ini membuat kita terlahir kembali. Kita mendapatkan pengampunan. Next. Dari Kolose 2 ayat 13 dikatakan kita ini sudah mati karena dosa. Karena natural dosa itu belum dibuang dari hidup kita. Tetapi karena pengampunan Tuhan Yesus Kristus, kita diampuni dan kita mendapat hidup yang baru. Kita mendapat kesempatan yang baru. Inilah grace yang pertama, bahwa Tuhan membawa kembali kehidupan yang diperbarui, yang lepas daripada natural dosa. Karena kembali kita ingatkan, kita tidak menjadi orang berdosa karena kita berbuat dosa, tetapi kita berbuat dosa, kita suka dengan dosa karena natural kita waktu kita dilahirkan dari keturunan berdosa ini, kita memang sudah sukanya dosa.
Sehingga waktu penebusan Yesus itu, natural dosa ini diputuskan. Kita punya kesempatan jadi orang baru yang tidak terikat lagi dengan natural dosa kita. Kita mendapatkan grace, anugerah, lahirkan kembali, bebas dari ikatan dosa. Punya kesempatan bertumbuh dalam kemuliaan. Punya kesempatan, punya perjumpaan kembali dengan Tuhan yang sempat terputus. Dan dunia mencari-cari ini, teman-teman. Dengan berbagai cara. Kalau kita mempelajari ajaran-ajaran, kepercayaan yang ada di dunia, sebetulnya semuanya sedang mencari jalan. Karena semua sudah jatuh di dalam nature, sinful nature, dalam lubang dosa yang tidak bisa dipanjat. Berbagai cara mereka cari. Dan di dalam pengajaran-pengajaran kepercayaan yang ada, kita diajarin ya, kamu harus begini, kamu lakukan ini, kamu harus begitu, banyak beramal, banyak nabur pertolongan, kamu harus mematikan daging kamu harus memisahkan diri dari dunia, kamu harus. Bukankah itu yang kita dapat dari kepercayaan dan pengajaran untuk supaya kita bisa keluar dari lubang dosa tadi? Kamu harus lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Dan sampai generasi demi generasi, kebanyakan manusia gagal. Ya. Coba kalau manusia disuruh ikuti hukum Taurat yang ratusan ketentuan seperti itu, satu saja gagal semua. Bagaimana kita mau hidup? Tetapi Tuhan Yesus tidak datang kepada kita di atas lubang dosa itu dan berkata, kamu harus mengampuni, kamu harus berbuat baik, kamu harus berdoa berjam-jam. Tidak. Yang Tuhan Yesus lakukan, dia masuk ke dalam lubang yang sama. Dia ambil posisi kita dan dia sendiri yang mengangkat kita supaya kita naik ke atas lubang dosa itu dan kita bisa keluar dari lubang dosa itu karena dia menopang kita. Dia mengangkat dan menggantikan kita di dalam lubang. Itulah grace yang pertama yang Tuhan kasih kepada kita. Dia gak kasih hukum-hukum, dia gak kasih peraturan-peraturan, dia gak kasih cara-cara tips-tips, tapi dia langsung terjun. Ini aku gantikan kamu naik. That's grace. Kita gak akan mampu berjuang sendiri. Karena itulah kita perlu karya penyalipan, penebusan Yesus. Karena di situ dikatakan Tuhan masuk bahkan ke neraka mengambil kunci kerajaan Allah, sehingga tidak ada lagi yang di luar kekuasaannya. Semua langit dan bumi ada di bawah kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, termasuk kita yang sudah menjadi anak-anaknya. Lalu apa lagi? Setelah kita keluar dari lubang maut, setelah kita dilahirkan kembali, next. Titus 2 ayat 11 sampai 12 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, setelah kita lahir baru, ini dia, manusia itu gagal memahami kasih karunia sehingga lahir yang namanya paham hyper grace. Sekali selamat tetap selamat, walaupun hidup kita berantakan, walaupun hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, gak apa-apa karena kita sudah diselamatkan. Karena kasih Kristus itu untuk selama-lamanya. Gak bisa. Waktu kita dilahirkan, ya, waktu yang pernah ibu-ibu paham ya, waktu bayi itu lahir, dokter akan melihat bayi itu, bahkan mengangkat bayi itu. Kalau bayi itu nggak nangis, harus dibikin nangis. Karena kalau tidak, jantungnya tidak sempurna. Karena kalau tidak, bayi ini jangan-jangan ada apa-apa. Tetapi waktu kita lahir baru, waktu kita lahir di dalam Kristus Yesus, waktu kita menjadi orang Kristen, menjadi orang seringkali bilang, udahlah, nggak usah fanatik banget.
Biasa-biasa aja kali. Ngapain sih lu dikit-dikit gereja, dikit-dikit Injil, dikit-dikit cerita Yesus? Biasa aja kali. Bukankah dunia bilang begitu? Aneh lu tahu? Terlalu fanatik itu aneh tahu. Tapi coba lihat, kalau kita dilahirkan baru, lalu kita tetap seperti bayi terus, tidak bertumbuh dewasa, tidak menjadi bisa belajar jalan, tidak belajar ngomong, setiap kali cuma harus disuapin, disusuin, dikasih pampers, terus bertahun-tahun, apakah itu yang dibilang wajar? Tapi dunia bilang kan kalau kita bertumbuh kita aneh. Sehingga banyak dari kita ya udah Kristen, udah ibadah, udahlah, udah paham kok firman, udah tahu kok, udah diselamatkan, udah hidup saya itu aja, gak apa-apa. Kalau fanatik nanti banyak yang musuhin. Kalau fanatik nanti banyak yang gak suka main sama Tuhan. Caranya fanatik kan juga, fanatik itu adalah membangun diri kita sendiri. Kita tidak mau tercampur dengan dosa-dosa dunia. Kita nggak mau tercampur dengan gaya-gaya hidup dunia. Kita nggak mau hidup kita ini seperti mereka yang tidak punya pengharapan. Bukankah itu yang namanya fanatik? Tetapi seringkali kita salah. Kita menggambarkan fanatik itu harus memaksa orang untuk berubah seperti yang kita mau. Fanatik itu harus paham sama saya begini. Itu yang sebabnya terjadi bentrokan-bentrokan. Tetapi saya percaya waktu kita fanatik pada kebenaran hidup kita sendiri, waktu kita sendiri membangun hidup kita sendiri di dalam dasar firman, orang akan datang sendiri kok. Karena kita beda. Kita sudah lahir baru, sudah lepas dari lubang dosa tadi, dan hidup kita berbeda sama mereka. Saya percaya dunia akan mulai mencari apa sih yang beda dari kamu. Kok bisa ya kamu kayak begitu? Bahkan di tengah masalah, bahkan di tengah cobaan. Saya seringkali waktu masa-masa saya diproses sama Tuhan, waktu masa-masa itu begitu susahnya dalam hidup saya belajar, diajar oleh Tuhan bagaimana saya bisa menikmati perjalanan pertumbuhan itu. Jadi saya menjalaninya tetap dengan semangat, dengan sukacita, sehingga kalau orang yang tidak tahu, kalau orang tidak kenal saya, apa yang terjadi di behind the screen yang mereka lihat, mereka nggak akan tahu bahwa saya ini orang yang lagi memanggul beban sebegitu besarnya untuk saya selesaikan. Banyak teman-teman yang akhirnya kok gua nggak melihat tuh muka lu kayak orang susah ya, Chris. Kok lu bisa happy begitu ya? Tapi setelah gua tahu kisah hidup lu, aduh, gua rasa gua gak mampu loh menjalani kayak yang lu alami. Kenapa? Karena itulah momen dimana kita harus fanatik bahwa apapun yang terjadi, beban apapun yang sedang kita perjuangkan, kita belajar untuk bertumbuh. Tuhan sedang mengajar kita untuk berjalan, Tuhan sedang mengajar kita untuk mendaki, Tuhan sedang mengajar kita untuk berpunya kekuatan. Karena Tuhan tidak mau anaknya begitu saja. Tuhan mau oleh kasih karunia-Nya kita berubah. Tapi seringkali kita pada waktu kita lahir baru bersemangat ikut kegiatan ini itu, kita mau orang lain berubah. Kita berharap dengan saya udah jadi orang Kristen, sekeliling saya akan berubah. No, ada proses seperti itu. Ada perjuangan, ada berjalan bersama Tuhan di situ. Yang harus berubah itu kita. Belajar, dengar apa yang orang bilang. Kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Perbaikin. Jangan bilang enggak. Lalu kita pakai ayat untuk bela diri. Karena kita tahu ayat. Enggak. Tuhan mau kita berubah. Kasih karunia membuat kita lahir kembali. Kasih karunia ingin kita berubah. Karena kita dididik dan kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Bayi tidak bisa melakukan itu. Tunggu dong. Dan akhirnya guys, Ucok menyadari
Waktu dia mendorong gunung itu, gunung tidak bergeser. Dan Tuhan bilang, kamu ingat gak apa yang saya ngomong dalam mimpi kamu? Saya minta kamu mendorong bukit itu. Saya gak bilang kamu bergeser. Kenapa harus mendorong? Supaya otot-ototmu bertambah kuat. Masalahnya bukan lahanmu yang kurang subur, masalahnya bukan lahanmu yang kurang luas. Masalahnya adalah semangatmu, motivasimu, kekuatanmu yang gak cukup untuk menggarap itu lebih lagi. Tuhan tahu sumber masalahnya bukan di tanahnya, sumber masalahnya bukan di lahannya, tetapi sumbernya adalah manusianya yang harus di-upgrade. Mungkin dia kerja sebentar udah kecapean, kekuatannya nggak cukup. Mungkin dia merasa, aduh ini mah terlalu susah buat dibuka lahan ini. Dia pikir dengan menggeser gunung akan lebih mudah, ada lahan yang sudah terbuka. Tuhan tahu akar masalahnya, beda dengan pikiran kita. Waktu si Ucok ini mendorong gunung, dia berharap dapat lahan. Tapi buat Tuhan, itu adalah satu pelatihan buat dia untuk mampu membuka lahan barunya sendiri. Apakah kita sedang dilatih Tuhan hari ini? Apakah kita sedang dibuat Tuhan bergumul, bolak-balik, mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan jawaban Tuhan? Padahal itulah yang sedang Tuhan lakukan, menjawab doa kita, menjawab pergumulan kita melalui proses dan pelatihan supaya kita mampu menjawab kebutuhan kita. Next. Karena yang ketiga adalah kasih karunia. Seringkali harus kita temukan di dalam duri-duri dalam daging kita. 2 Korintus 12 ayat 7 berkata gini, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus punya latar belakang orang yang terkenal, lulusan terbaik sekolah Gamaliel, seorang yang sangat terpandang, seorang yang sangat dihormati. Dia tahu rasanya punya kebanggaan diri, dia tahu rasanya punya power dipandang orang. Tapi waktu dia menjadi rasulnya Tuhan Yesus, dia sempat teriak, Tuhan, pelayananku luar biasa, orang-orang sembuh, orang-orang yang sakit sembuh, banyak mujizat terjadi, tapi kok aku sendiri sakitnya hilang-hilang. Aku sendiri gak di Tuhan sembuhkan. Seringkali kita harus paham di dalam setiap tekanan dan masalah kita, find the purpose of the thorn. Temukan tujuan dari duri itu ada di dalam kita. Dalam Paulus, dia harus menanggung duri dalam dagingnya supaya dia ingat, bukan kesombongan kebanggaan dia, bukan kemampuan dia, tetapi semua karena Tuhan. Karena Paulus punya latar belakang yang mungkin bisa menjatuhkan dia kembali dalam kesombongan dan kebanggaan diri. Dan karena kebaikan Tuhan, Tuhan izinkan duri itu supaya Paulus tidak jatuh di dalam kesombongan. Penting untuk kita tahu, what is the purpose of the thorn in our life? Tuhan, kenapa duri dalam daging ini gak selesai-selesai? Temukan. Kenapa? Semuanya adalah proses untuk merubah, mengajar kita. Kapan Mas? Kapan selesainya? Sampai saat kita paham pelajaran apa yang harus kita dapat dan kita buahi dari duri ini, dari masalah ini. Saya juga pernah kok dalam proses semua orang pernah. Kenapa saya pernah sampai proses dikeringkan Tuhan, sumber daya saya habis semuanya, bukan cuma untuk kebanggaan saya hilang, tetapi saya juga memahami apa yang dirasakan orang
Saat saya melayani sekarang teman-teman yang nggak beruntung, masyarakat yang terpinggirkan, pelayanan saya ketemu dengan orang-orang ini yang bahkan nggak, orang ketemu mereka tuh nggak dipandang, mereka akan melengos. Saya jumpa dengan seorang preman di pasar sana yang sangat ditakuti, yang bikin masalah terus dalam hidupnya. Tetapi kenapa? Karena dia merasa tidak seorang pun peduli sama dia. Dan waktu dia sakit, tidak seorang pun yang peduli, malah mungkin bilang, rasain lu, jahat sih lu. Hanya orang yang pernah terpinggirkan yang bisa ngerti apa yang dia rasakan. Waktu kita datang, kita bisa pemahaman dengan dia. Bahkan waktu dia akhirnya drop dalam kesehatannya, masuk rumah sakit kritis, dan akhirnya meninggal di sana, adik kakaknya sendiri nggak tahu kalau dia sudah diselamatkan. Adik kakaknya sendiri bilang, aduh penyesalan kami, adik kami itu belum kenal Tuhan. Sampai kita bilang, loh siapa bilang? Bahkan selama sakitnya dia selalu minta kita doakan. Dia sudah mendekatkan hidupnya sama Tuhan Yesus. Kakak adik yang nggak tahu. Banyak orang terpinggirkan, banyak orang dilupakan. Apakah kita punya empati? Apakah kita punya rasa? Kalau memang di situ Tuhan tempatkan kita, saya percaya Tuhan akan siapkan kita. Saya tahu rasanya kehilangan, saya tahu rasanya bangkrut, saya pernah rasakan ditipu, difitnah. Kenapa saya harus alami Tuhan? Supaya saya mengerti dan membawa kesaksian pertolongan Tuhan yang real dalam hidup mereka. Saya alami. Dan saya juga bisa cerita bahwa pada akhirnya kesetiaan kita, pelajaran-pelajaran yang kita terima itu pada ujungnya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Kapan? Sampai kamu mengerti, menjalani, setia, dan berbuah di dalam pelajaran itu. Memahami. Karena di dalam satu panggilan Tuhan, kerendahan hati itu penting, Bapak. Seperti Paulus, dia harus tahu bahkan sakitnya sendiri pun tidak bisa hilang kalau bukan atas izin Tuhan. Karena itu apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu kasih karunia. Kenapa kita alami? Tanya Tuhan, apa tujuannya? Supaya kita bisa lewati, supaya kita naik kelas. Akan ada ujian berikutnya, Bapak Ibu, jangan khawatir. Masalah bisa banyak kok. Yang satu selesai, yang lain bisa datang. Kenapa? Harus naik kelas, harus upgrade. Bahkan ya sesuatu yang kita pikir berkat, bisa jadi itu adalah satu ujian untuk kita. Waktu kita ada di atas itu ujian untuk kita. Tidak selalu waktu kita di bawah. Waktu kita di atas apakah kita sudah lupa waktu kita mengalami apa yang sebelumnya terjadi. Lalu kesombongan mulai timbul, lalu rasa nyaman mulai timbul, lalu rasa mampu mulai timbul. Menjaga hati itu proses yang tidak berkesudahan, Bapak Ibu. Dan kasih karunia yang terakhir saya sampaikan next. Zakaria 4 ayat 7. Siapakah engkau hai gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak-sorak, bagus-bagus sekali batu itu. Kasih karunia yang pertama membuat kita lahir baru. Kasih karunia kedua adalah mendewasakan kita, mengubah kita, memproses kita, membentuk kita. Supaya apa? Supaya di dalam kasih karunia itu, next, kita bisa mengatasi gunung kehidupan kita. Seringkali kita minta Tuhan memindahkan gunung,
Tapi Tuhan bilang, kamu yang mindahin. Kasih karunia-Ku cukup bagimu. Kita seringkali menuntut Tuhan melakukan sesuatu, tetapi cara Tuhan dengan kasih karunia-Nya, Dia memampukan kita untuk melakukan itu. Seringkali kita berhenti berkarya, seringkali kita berhenti berjuang. Kita nunggu Tuhan, tolong ubah orang itu Tuhan, tolong ubah orang itu Tuhan. Tapi kita lupa bahwa kita harus terus menabur kepada orang itu, menyampaikan satu pesan-pesan Tuhan kepada orang itu. Ditolak terus, Pak, lakukan lagi. Malah dimaki-maki, Pak, ya udah pakai strategi hikmat yang lebih benar. Jangan main tabrak-tabrak aja dong. Kan kamu bertumbuh di dalam hikmat. Kamu belajar caranya yang tepat, pendekatan yang tepat, penyampaian yang tepat. Tuhan memberikan kasih karunia, menumbuhkan kita, membangun kita, supaya kita bisa mengatasi gunung-gunung kehidupan kita. Apapun gunung masalahmu, apapun tantanganmu. Dan next, kasih karunia akan memampukan kita bukan cuma mengatasi masalah itu, tetapi menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Pak, Bu, teman-teman, hari ini rasanya mungkin ada proses-proses yang kok nggak kelihatan ujungnya ya. Ini diterusin jangan ya, dilanjutkan jangan ya. Waktu kita berjalan di dalam kasih karunia, kita mengenal Tuhan kita mengenal bagaimana Dia membentuk kita, menguatkan kita mengatasi gunung itu, dan karena kemampuan dari Tuhan itu, kita akan mampu menyelesaikan apa yang saat ini masih belum selesai. Di situ dikatakan Ia akan mengangkat batu utama, dalam bahasa Inggrisnya capstone. Capstone itu kayak kalau kita bangunan ya kayak tutupan batu terakhir atau atapnya gitu ya. Blek, tandanya gedung itu selesai. Begitu juga waktu kita menerima kasih karunia, berjalan dalam kasih karunia, menikmati kasih karunia, bertumbuh dalam kasih karunia, tanpa kita sadari kemampuan kita membuat kita mampu menyelesaikan tugas yang selama ini masih belum selesai kita lakukan. Pak, Bu, kasih karunia itu lebih dari yang pantas kita terima. Ingat tadi ya, seharusnya kita menerima keadilan, tetapi kita tidak mendapatkan hukuman, kita diampuni. Lebih daripada pengampunan tadi, kita menerima grace, anugerah yang tidak layak kita terima cuma dengan kebaikan Tuhan Yesus. Dan itu bukan cuma untuk kita menerima, tapi supaya kita menjadi sumber-sumber berkat yang baru di bumi tempat kita ada ini. Tuhan memampukan kita, Tuhan membangun kita. Dan satu hal, kalau kita mendengar tentang firman itu hari ini, saya mau sampaikan satu hal. Tuhan percaya sama kita semua. Karena itu Dia titipkan kasih karunia-Nya sama kita. Karena itu Dia titipkan talentanya sama kita. Tuhan percaya bahwa kita semua mampu bukan cuma mengatasi masalah hidup, tetapi menjadi orang-orang yang membawa kuasa kemuliaan kerajaan Tuhan di bumi ini. Masalahnya, apakah kamu percaya bahwa kamu akan mampu bersama Tuhan menyelesaikan tugasmu? Hari ini boleh kita tutup mata sebentar dan mengingat-ingat pergumulan panjang yang sedang kita jalani atau yang baru kita lewati. Pernahkah di tengah perjalanan itu kita mulai meragukan bahwa Tuhan akan ikut campur tangan menyelesaikan tugas yang Dia berikan? Pernahkah di tengah perjalanan itu rasanya kita sudah ingin berhenti karena kita nggak melihat hasil yang kita inginkan?
Pernahkah kita berpikir bahwa lebih baik saya ini jadi orang biasa-biasa saja? Padahal kita tahu Tuhan ingin kita menjadi orang yang lebih lagi luar biasa dipakai oleh Dia. Kalau itu kita rasakan hari ini, mari kita mulai menilai lebih realistis lagi. Apakah ada sebetulnya pintu-pintu kecil, jendela-jendela kecil, tanda-tanda kecil yang Tuhan sudah singkapkan, bahwa walaupun perjalanan kita belum sampai ke puncak, tetapi Dia selalu menyertai kita. Bukankah Dia sudah menunjukkan? Bukankah kebaikannya itu ada sama kita tiap hari? Kita nggak akan paham sepenuhnya karena kita cuma kendi kecil dibandingkan Dia yang gunung besar alam semesta. Kamu nggak akan ngerti. Yang kamu perlukan cuma satu: percaya, setia. Oh, kamu ada hari ini. Coba kamu bayangkan, kamu sudah melewati mungkin pendidikanmu, pekerjaanmu, masa-masa susahmu, yang kadang-kadang waktu kamu jalani dulu rasanya nggak bisa kamu lewati. Penghalangnya terlalu besar, dana nggak ada, orang yang tolong nggak ada. Tapi kok saya ada hari ini ya? Saya bisa sampai hari ini. Karena Tuhan Yesus tidak menuntut untuk kamu menjadi sempurna, tetapi Tuhan cuma berkata, percayalah. Lihat, sedikit demi sedikit kita mulai mengerti bahwa di dalam setiap perjalanan kita, Tuhan Yesus bukan menunjuk, memberikan tips-tips, memberikan peta untuk kita jalani. Tidak. Tuhan kita ikut berjalan sama kita. Tuhan kita menggandeng tangan kita. Tuhan kita masuk ke dalam lubang maut, mengangkat kita keluar. Tuhan kita adalah berkat anugerah itu sendiri yang menyertai kita. Engkau di dalamku, aku di dalam Engkau. Akulah anak Allah yang disayangi. Akulah anak Allah yang sudah ditebus. Oh, begitu berharganya Engkau di hadapan Tuhan, sehingga kasih karunia yang diberikan kepadamu bukan untuk menjadi orang yang menerima, tetapi kasih karunia adalah bentuk Tuhan memampukan kita, memberdayakan kita, memaksimalkan kita untuk bukan cuma menjadi berkat, tetapi juga layak menerima berkat terbesar yang Dia sediakan di ujung sana, yang belum kita mengerti, yang belum kita lihat hari ini. Kapasitas kita terlalu terbatas untuk mengerti Tuhan, tetapi karena itulah Dia adalah Tuhan, karena itulah kita percaya dan mengandalkan Dia, karena kita percaya kebaikannya, kita percaya kesetiaannya, kita percaya pertolongannya lebih dari yang bisa kita bayangkan. Itulah sebabnya kita hidup di dalam kasih karunia untuk tidak berhenti berjuang, untuk selalu berjalan mengalahkan gunung-gunung kehidupan kita, untuk selalu dimampukan Tuhan menguatkan otot-otot iman kita, sehingga dikatakan iman mengalahkan dunia. Zakaria 4 ayat 7 berkata, bagus sekali batu itu,
tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris bukan bagus. Dikatakan grace, grace, kasih karunia. Kasih karunia itulah yang meratakan gunung Zerubabel. Kasih karunia itulah yang menyelesaikan pekerjaannya. Kasih karunia memampukan engkau, memperlengkapi engkau, mendidik engkau, mengubah engkau. Jangan melawan proses perubahan Tuhan, karena itu akan menjadi satu kekuatan yang Tuhan bangun untuk engkau fulfill your destiny. Oh, Rabasta Karabasha Rabasa Shikitala Basu. Yuk, berhenti mempertanyakan pertolongan Tuhan. Tuhan, ini kami mau dibentuk, kami mau belajar, karena kami percaya kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Engkau tidak mati di kayu salib untuk percuma, tetapi supaya kami memperoleh hidup yang baru. Dan dari hidup yang baru itu kami bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat, semakin matang, semakin penuh dengan hikmat dan wisdom, kebijaksanaan dari surga, sehingga kami menjadi jawaban atas dunia ini, Tuhan. Kami menjadi cerminan Kristus yang menyatakan kemuliaan Tuhan dari hidup kami. Kami tahu berkat itu cukup, bahkan melimpah-limpah bagi kami, bagi keluarga, bagi anak, bagi cucu kami, bagi seluruh keluarga dan lingkungan kami. Berkat itu melimpah-limpah, karena air itu mengalir dari surga, mengalir turun melalui hidup kami. Kami menerima air yang baru, berkat yang baru, kelimpahan yang baru, dan itu meluap keluar, memberkati banyak orang. Kami cukup dengan kasih karunia-Mu.